Oke, share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Bentar. Oke, aman ya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas PHP natif. Kita 2 jam ke depan ya, tapi nggak sampai 2 jaman juga sih, harusnya paling 1 jam setengah gitu. Nah, kita akan coba hands-on PHP natif gitu ya. Sebenarnya PHP sama aja sih kayak bahasa pemrograman lain gitu ya. Eh, Tergantung kaliannya aja gitu ya, paham logika pemrograman atau enggak gitu. Nah, agenda kita malam ini ngelihat ngediskusi nanti apa itu PHP, kemudian cara kerja PHP itu bagaimana, ya apa bedanya dengan JavaScript ya. Sebelumnya kalian udah praktekkan JavaScript juga. Kita lihat juga perbedaannya nanti apa. Terus, ah, terus sintaks dasar PHP kita lihat sekilas saja. Kalau dijelasin dari dasar banget, kayak sintaksnya mungkin nggak bakal kelar gitu ya, asisten responsinya. Jadi kita review sedikit aja kalau sintaks-sintaks dasarnya. Karena karena sintaks pemrograman ya sama gitu-gitu aja, cuman apa beda-beda sedikit aja gitu. Kemudian kita flashback lagi sedikit terkait session dan cookie. Kemudian kita coba CRUD ya, tapi sekarang koneksinya ke database. Kalau sebelumnya kan kalian cobanya pakai session ya, session sama Ajax gitu. Kemudian nanti kita lihat SQL injection. Nah ini apa tambahan dari aku dikit terkait SQL injection, karena ketika orang membuat website pakai PHP natif ya, kayaknya kayaknya udah sedikit sih orang yang membuat website yang pakai PHP natif gitu ya. Eh, tapi kita lihat nanti ya di PHP natif itu sebenarnya rawan terjadi SQL injection. Oke, lebih kurang itu agenda kita di malam hari ini. Oke, mungkin aku nanya dulu, dari kalian ada yang mau ngasih pendapat apa itu PHP, bedanya apa sama bahasa pemrograman yang telah kalian pelajari khususnya di web base. Ada yang mau ngasih tanggapan dulu? Tak ada kah? Oke, kalau tidak ada ya udah kita lanjut aja. Jadi PHP itu dulunya adalah personal homepage gitu ya. Dia dibikin buat pribadi dulu si PHP ini gitu, buat ya personal homepage gitu, kayak website profile gitu. Nah, aku lupa cerita lengkapnya bagaimana apa kenapa dia dari PHP dulu pindah menjadi sekarang namanya berubah sekarang namanya menjadi PHP Hypertext Pro Processor. Jadi kayak recursive gitu kan ya. PHP, P-nya PHP, terus H-nya Hypertext, P-nya prosesor gitu, preprosesor. Sebenarnya ada ceritanya gitu ya. Cuman aku lupa. Mending kalian aja yang explore nanti sendiri gitu. Nah, singkatnya PHP itu dia bahasa di web base, yang yang terkenalnya dikenal gitu ya, di web. Nah, dia itu di server side. Jadi logikanya, pemrosesan si pemrogramannya itu dia berada di sisi server, jadi bukan di browser gitu. Berbeda halnya dengan JavaScript yang kalian pelajari di minggu-minggu awal. Kalau JavaScript itu kan pengolahannya, sintaksnya dan lain-lain itu diproses di browser si klien. Jadi kalian pakai Chrome misalkan di laptop. Nah, itu dia pemrosesannya di browser atau di Chrome laptop kalian. Nah, kalau PHP dia itu di server. Jadi misalkan di Putih gitu, server Igracias itu kalian pakai Igracias, pemrosesannya
di server putih, jadi bukan di Chrome, di browser kalian gitu. Walaupun sekarang si JavaScript itu dia udah merambah ke server side juga, contohnya pakai Node.js, Express.js gitu ya, pakai Node.js. Nah, cuman ini ya, jadi si PHP itu dia bahasa pemrograman web, tapi jalannya di server. Ya, tujuannya ya supaya aplikasi web kita menjadi dinamis gitu. Kemudian PHP-nya jalan di server, memproses logika pemrograman, mengambil data dari database, kemudian kirimkan hasilnya ke browser dalam bentuk HTML. Nah, ini bedanya si JavaScript dengan si PHP. Kalau si JavaScript dia kan jalannya itu sintaksnya di browser kita, sehingga codingan si JavaScript itu bisa kita lihat lewat inspection di browser. Sedangkan kalau PHP dia kan jalannya di server nih. Nah, dia mengirim respon ke website, ke browser kita itu dia udah dalam bentuk format HTML. Jadi si browser nggak tahu apa yang dilakuin sama si HTML ini gitu. Gimana sintaksnya dan lain-lain, apa yang dilakukan sama si PHP, browser kita nggak tahu karena dia udah mendapatkan respon dari si PHP itu dalam bentuk HTML gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya. Terus, nah ini cara kerjanya si PHP itu. Jadi ketika si user dia membuka URL website gitu ya, misalkan Igracias atau Sirama dan lain-lain, dia mengirimkan HTTP request biasanya gitu ya ke server. Nah, kemudian dari di server dia kan menerima kayak file .php-nya itu. eh, apa sih memproses file yang PHP-nya itu diproses di PHP engine ya di server. Nah, kemudian di server itu dijalankan logikanya. Ngapain sih bahasa pemrogramannya? Entah itu dia mengolah data ke database, memanggil sensor-sensor dari hardware, IoT misalkan, atau manggil eksternal API itu di server gitu ya. Nah, setelah semuanya itu dijalankan si script PHP di si servernya, PHP itu dia nanti bakal ngehasilin output berupa HTML ya. Dia ngasih respon ke si klien, ke browser kita, entah itu Chrome, Safari dan lain-lain. Nah, responnya itu is not PHP. Jadi eh, tapi hasilnya itu dia udah berupa HTML dan CSS murni gitu. Itu maksudnya dari server side itu. Jadi logikanya di sini udah terpisah sama si web browsernya. Nah, kurang lebih singkatnya cara kerja PHP seperti itu. Kemudian sintaks dasar ya ini sebenarnya sama kayak bahasa-bahasa pemrograman lainnya gitu ya. Nah, kalau PHP diawalin dengan dolar, dolar apa sih, tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Nah, kemudian di dalam sini baru sintaks-sintaks si PHP-nya. Nah, bedanya kalau di PHP, kalau kita nulisin variabel, kita nggak perlu nulis spesifik tipe data. Misalkan di sini nilai 80 langsung aja gitu. Nah, tapi nanti setelah ini digunakan terus di next-nya, di baris-baris berikutnya, kita ngeproses variabel nilai itu menjadi sebuah string itu harusnya bisa gitu ya. Kalau nggak salah bisa gitu. Jadi misalkan awalnya nilainya 80. Nah, udah setelah if else ini kita ganti nilainya menjadi string. Itu bisa. Kalau for masih sama sih sintaksnya seperti itu juga. Kemudian di sini di PHP dia ada dua jenis array. Nah, kalau yang biasanya kita temuin di bahasa-bahasa pemrograman lain kan kayak ada array biasa gitu ya. Dia kita tulis seperti ini, kemudian kita mengaksesnya itu pakai indeks kan ya. Jadi eh, misalkan di sini buah indeksnya 1 berarti kan dia mangga ya karena array itu dimulai dari 0, 0, 1, 2. Berarti mangga. Nah, di di PHP ada namanya array asosiatif. Kita mengakses data itu kita mengakses data itu enggak dari indeks tapi dari key gitu. Jadi representasi indeksnya itu bukan lagi kayak angka seperti ini, tapi udah berupa key, kayak kita mengakses JSON. Nah, kalau kalau saya mau ngambil data nama barang ini, jadi bisa aja barang kemudian kurung kotak seperti ini, kemudian nama key-nya apa, misalkan stok atau nama gitu.
Nah, misalkan di sini nih, barang itu dia cuman punya kode, nama, sama harga. Nah, sewaktu-waktu kita ingin tambahin atribut baru. Nah, misalkan setelah harga ini mau nambahin stok. Nah, kita bisa aja langsung seperti ini, dolar barang, kemudian stok. Jadi langsung tambahin key-nya, kemudian langsung di set nilainya. Itu nanti si barang itu otomatis dia punya atribut stok. Kalau mau menghapus, misalkan mau menghapus atribut nama, nah bisa aja langsung pakai unset nama array-nya, kemudian key-nya apa. Nah, kita bisa combine array asosiatif ini dengan array yang biasa. Contohnya di sini array biasa, si user ini dia array biasa. Nah, di dalamnya itu dia ada array asosiatif. Nah, di sini misalkan kalau saya mau ngambil data Budi, itu cara mengaksesnya adalah dollar users, kemudian kurung kotak, kita masukin si Budi ini di indeks ke berapa. Dan di sini kan dia indeks ke 1, 0, 1. Nah, terus baru setelah indeks 1, kita pakai pengaksesan key-nya. Sesimpel itu aja. Kalau array biasa dan array asosiatif di PHP. Nah, kemudian waktu praktikum kan kemarin kalian ada pakai get sama post. Nah, get itu apa? Get itu ya get gitu, ngambil data. Nah, tapi data yang diambil itu dia bersumber dari URL web kita. Nah, kalau kalian pernah mengakses website, biasanya di URL itu ada kayak setelah URL-nya itu ada kayak tanda tanya, kemudian sebuah key sama dengan gitu kan ya. Kemudian value-nya, kemudian dan atau n, simbol n, kemudian key lagi, value lagi. Nah, si metode si dollar get itu dia ngambil data itu dari tanda tanya dari si URL itu. Nah, kalau post, dia ngambil data dari form. Jadi form, atau kalau kita berbicara terkait API, dia ngambilnya itu dari request body gitu. Pokoknya data yang dikirim dari form lah, atau dari request body. Sehingga kalau kita pakai $get, datanya itu muncul di URL. Nanti aku liatin perbedaannya seperti apa ya pas hands-on. Dan dan mana yang lebih aman gitu ya, get atau post. Nah, ini sebenarnya tergantung nanti kebutuhan. Ada plus minusnya masing-masing. Nah, kemudian ada juga kan ya pakai iset, if iset bla 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 gitu kan ya waktu praktikum. Nah, iset itu dia mencek apakah sebuah variabel yang kita ambil itu atau sebuah variabel yang kita punya itu dia udah dibuat atau maksudnya istilahnya itu datanya udah ada atau belum gitu. Jangan sampai nanti kita nggunain variabel tapi datanya malah nggak ada. Makanya di sini dicek dulu dia ada atau enggak. Udah di set atau belum. Oke, terus session dan cookie. Kalau session itu dia nyimpan data sementara, sama si session dan cookie itu dia nyimpan data sementara. Bedanya adalah kalau session dia disimpan di server. Misalkan kalau login biasanya ada bearer token. Biasanya ada yang nyimpan di session di server. Jadi kalau kalian login, biasanya ibaratnya kayak token kalian login itu dia disimpan di session si server atau ibaratnya di server si putih misalkan kalau kalian mengakses Rama. Ada juga yang menggunakan cookie. Kalau cookie itu lebih kayak contohnya kayak remember me gitu ya. Jadi dia nyimpan data sementara di browser kalian. Jadi misalkan eh ya di laptop kalian lah, misalkan kalian buka Chrome, datanya disimpan di Chrome laptop kalian gitu. Kalau Session dia di server si aplikasinya. Contohnya di Putih atau kalau Google punya server gitu ya. Dan dan ya gitulah pokoknya Session itu di server, Cookie itu di browser internal laptop kalian. Dan ingat Session dan Cookie itu dia sementara. Kalau Cookie harusnya kalau Cookie itu kalau dia browsernya ke close dia masih masih nyimpan sih harusnya. Nah, aku lupa. Pokoknya dia ada kadaluarsanya lah dua-duanya ini. Nah, kalau session setiap file PHP atau setiap file PHP yang kita punya, kalau kita mau mengakses session, nah ingat pakai session start. Nah, ini penyakit nih dari praktikum kemarin yang aku temuin, ya udah dia langsung aja pakai session tapi nggak manggil dulu session start. Jadi ya
Ya kita sebagai Aspra kadang juga nggak ngeh gitu ya dia udah manggil session start atau belum. Nah, dia langsung aja nyoba ini, udah pusing nyari-nyari errornya di mana ternyata cuma lupa ini doang gitu. Nah, itu perlu diperhatikan pakai session start. Kemudian di sini ini adalah apa nama username. Username ini adalah nama sessionnya. Jadi kita bisa membuat session itu lebih dari satu. Dan isi dari session itu apa? Itu kayak array asosiatif aja. Jadi kita bisa ngisi berupa array di sessionnya, misalkan session data. Nah, data itu bisa kita nyimpan banyak list gitu ya, kayak kalian praktikum bisa nyimpan banyak data. Dan single juga seperti ini juga bisa gitu. Cara mengaksesnya ya langsung aja session, kemudian nama sessionnya apa. Kalau sessionnya berupa array, berarti di sini kita tambahin indeksnya, kita mau ngakses indeks ke berapa gitu. Kalau mau menghapus, kita pakai session destroy. Nah, di sini session destroy itu dia bakal menghapus semua sessionnya. Misalkan kita punya 2 session, berarti dua-duanya dihapus juga. Nah, kalau cookie, ini cara setnya pakai set cookie, nama sessionnya, nama sessionnya atau key-nya, kemudian value-nya apa. Nah, di sini kita bisa ngasih waktunya, timernya lah, ibaratnya kadaluarsanya kapan. Nah, misalkan di sini dia session si cookie-nya bakal ngilang setelah 1 jam gitu. Nah, di sini kita bisa nge-get cookie-nya langsung aja kayak si session juga. Jadi kayak kita mengakses array asosiatif yang kayak yang di awal tadi. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, kalau mau tanya dong, Kak. Apa? eh Kalau misalnya cookiesnya itu disimpan per jam gitu, itu berarti dia bakal ada, kan kadang ada cookies browser yang bisa disimpan selamanya gitu, kayak entah Instagram gitu kan, dia ada save login info tuh, dia kayak nggak ngasih batas waktu. Itu sebenarnya bisa emang kalau di cookies ya. Cookie tanpa batas waktu. Aku lupa ya bisa atau enggak, tapi biasanya orang itu ngakalin supaya cookie-nya lamanya itu di ini kan per jam ya. Nah, itu biasanya kalau dulu tuh aku pernah diajarin dikali 999, pokoknya dikali dengan angka tertinggi gitulah. Itu supaya dia lama kayak per tahun atau per berapa hari gitu ya. Cuman cookie itu seingatku ya dia itu emang ada kadaluarsa, nggak bisa nggak bisa permanen gitu. Aku lupa. Paling nanti eh, kita coba lihat lah cookie itu dia bisa permanen atau enggak. Tapi setahu sih enggak ya, ada masanya lah tuh. Ah, oke Kak, makasih Kak. Oke. Ini siapa yang raise hand? Nur. Kak, izin tanya Kak, Hmm. kalau semisal cookies kan ada durasinya, kalau semisal cookiesnya habis itu dia bakal ngapain Kak? Bakal Bakal dia hilang, nggak kebuat bisa. lagi ininya apa namanya? Cookiesnya lagi apa gimana? eh Bakal hilang. Jadi gini, misalkan login lah ya. Kita login, kemudian ngeset cookie kita misalkan di sini login, terus value-nya misalkan true gitu. Nah, kita kasih 1 jam. Nah, setelah 1 jam, dia bakal hilang kan cookie-nya. Biasanya di sini dicek sama si front end-nya. Nah, kalau cookie login-nya itu dia udah hilang, maka dia langsung redirect ke halaman login. Atau dia nggak bakal ngebolehin si pengguna kita mengakses halaman-halaman tertentu yang membutuhkan login. Nah, supaya ada cookie lagi, ya dibuat lagi. Misalkan dengan action dia melakukan login lagi. Seperti itu. Jadi kalau dia udah habis si cookie-nya, dia nggak otomatis bakal kebikin lagi, tapi harus ada trigger dulu yang ngebikinnya. Atau mungkin ada skema dari apa? Dari codingan yang kalian bikin, dia setiap 1 jam misalkan ngebikin cookie baru otomatis itu juga bisa sebenarnya. Tapi biasanya sih cookie itu dibikin ada triggernya gitu buat ngebikin si cookie-nya. Seperti itu. Gimana? Siapa tadi Oh, ya? oke Kak. Aman Kak. Oke. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Eh terkait koneksi ke database pakai CRUD koneksi ke database gitu. Nah, sama kayak kalian di DPBO atau ADPL, itu kita punya file config dulu buat connect ke database. Kalau di PHP cukup simpel ya, nggak seperti Java yang terlalu ribet. Di PHP, nah itu cuma seperti ini aja sih. Kita bikin, kita connect-nya pakai fungsi yang namanya MySQL connect. Kemudian di sini localhost. Nah, ini aku bingung ya, kenapa banyak orang yang masih bingung. eh Localhost itu apa, root itu apa, yang kosongnya apa, ini apa gitu ya. Kadang masih kesel aja aku gitu ngeliat kalau pas praktikum DB ini nama database kamu apa gitu. Nggak tahu Kak. Pas lihat dari sini, lah ini bukan ini namanya. Nggak tahu Kak gitu. Pas lihat di SAM-nya beda, pas lihat di PPMI adminnya beda lagi, di sini beda lagi gitu. Saya kayak kesel aja gitu. Padahal ini hal yang masih basic gitu ya. Jadi koneksi database itu ini simpel aja. Di sini kan ada 4 parameter. Nah, di sini localhost yang pertama itu dia ya host si database kalian. Kalau sekarang waktu belum, maksudnya kita ngembangin di lokal laptop kita itu biasanya pasti localhost atau HTTP eh, 127.00.1 gitu kan ya. Atau kemudian di sini parameter kedua ini adalah username. Nah, karena kita pakai localhost, makanya di sini root. Nah, jangan mentang-mentang nanti ketika database-nya udah di hosting, udah ada di server, root ini dianggap kayak, oh emang sintaksnya root gitu. Enggak gitu. Root ini adalah username buat mengakses database-nya. Karena kita pakai local database, pakai SAM, dia default-nya root. Nah, di sini yang kosong ini bukan berarti juga kosong. Nah, di sini tuh dia password buat mengakses database. Nah, karena kita masih di lokal, kita nggak perlu password untuk mengakses PHP admin pakai SAM misalnya gitu di localhost. Nah, ini DB web ini nama database-nya. Nah, ini disesuaikan dengan nama database yang kalian bikin di PHP admin gitu. Udah, nah di PHP itu simpel seperti ini aja koneksinya. Nah, di sini bisalah ditambahin sedikit pengecekan. Biasanya pengecekannya bisa lebih kompleks dari ini, cuman sederhananya seperti ini aja. Di sini dicek dia terkoneksi atau enggak. Kalau nggak terkoneksi, ya udah berarti kita tambahin pesan error. Kalau gagalnya apa? Pakai MySQL connect error. Itu. Nah, itu untuk file config-nya dulu. Nah, kemudian untuk insert data, ya ini, nah ini satu lagi yang bikin aku juga kayak gregetan gitu. Nah, di sini kita ngambil dolar nama, $_post, kemudian di sini ada nama. Nah, banyak yang kayak masih bingung, nama ini apa gitu. Nama ini dia nge-refer kemana. Nah, itu disesuaikan dengan form kalian atau data yang kalian kirim ke request. Misalkan kalau kalian pakai API gitu ya. Jadi kan ada request body. Nah, di sini disesuaikan dengan request body. Kalau di request bodinya name, ya udah di sini name juga, jangan nama gitu. Nah, di sini kan contohnya nama. Nah, di sini nama, jangan name gitu. Kadang kayak aku tahu itu sebenarnya bukan tipe, tapi emang merekanya aja yang nggak tahu gitu ya. Kadang kayak inilah email, tapi di sini masih yang lain-lain isinya gitu. Ini namanya bebas atau enggak Kak gitu. Nah, sekali lagi ini enggak bebas. Ini disesuaikan dengan name dari inputannya. Di sini kalau kita punya tipe input, tipenya teks, name. Nah, di sini perhatikan name, bukan ID, tapi name. Nah, ketika name-nya di sini email, nah di sini ngegetnya juga email, harus sama persis. Email di sini juga email. Nah, dolar email ini bebas kalian mau namanya apa, tapi supaya gampang diingat disamain dengan ini gitu. Nah, ini nih yang bikin kadang kesel, kadang lama nyari errornya itu kadang karena ini juga. Kita expect-nya oh ini udah sama nih nama sama ngegitnya ini udah sama gitu. Kok masih error gitu. Pas dicek lagi oh ternyata di sini name-nya beda, di sini cara ngegitnya beda lagi gitu. Nah itu perlu kalian perhatikan lagi gitu ya. Jadi name di sini bukan hanya sekedar nge-labelin doang, tapi ini berfungsi nanti untuk ngirim data ke server atau ke HTTP request-nya.
Nah, kemudian di sini query-nya ya query biasa lah, insert into bla bla bla. Nah, kemudian kita panggil MySQL query. Nah, di sini koneksi ini dari mana? Koneksi ini adalah diambil dari koneksi yang di sini, yang dari file config.php. Nah, pastikan di sini udah di-include config.php. Kalau belum di-include, nggak bakal kepanggil nih si koneksi ini dari mana gitu. Terus di sini query-nya adalah ini. Nah, ingat MySQL query itu dia cuma bisa single query, nggak bisa multi query. Kalau header berarti dia langsung redirect ke index.php. Nah, kemudian kalau nambah data sama kita ngeget dulu datanya pakai MySQL query, select bintang bla bla ini query-nya. Nah, di sini sintaksnya nanti bisa pakai for each atau pakai apapun gitu ya. Perulangannya bebas, senyamannya. Kemudian di sini langsung akses kayak array asosiatif karena di PHP dia ngeget data dari database atau MySQL misalkan dia udah dalam di format kayak array asosiatif. Jadi pemanggilannya seperti ini. Nah, ini ID nama email ini ngerujuknya kemana? Nah, itu ngerujuknya ke nama kolom di database gitu. Nah, kemudian ini tombol edit ya, nanti kita coba lihat caranya gimana. Kalau edit sama aja, di sini kita ngeklik dulu ID-nya yang bakal diedit, kemudian query-nya pakai MySQL query, kemudian oh ini buat nampilin di formnya dulu. Ini prosesnya sama aja sih, itu aja sih, cuman ngubah si query-nya aja. Kalau ngapus juga sama, mesti pakai MySQL query. Oke, terkait root aman. Ada pertanyaan dulu, nanti kita coba praktik ya sebentar lagi. Aman, Kak. Ya, aman ya. Gimana tadi? Nah, selanjutnya kita masuk ke SQL injection. SQL injection itu dia sebuah teknik sebenarnya di mana si penyerang itu bakal ngemasukin perintah-perintah SQL yang bisa berbahaya terhadap pemrosesan data kita atau bahkan sangat fatal ke database kita. Jadi dia bisa memanipulasi data, bisa memanipulasi database di SQL kita, di database kita pakai SQL injection. Sebenarnya pencegahannya cara yang terbaik sebenarnya gunakan prepare statement. Kayak misalkan kalian praktikum di ADPL ya, kan di ADPL itu ada CRUD ke MySQL juga, tapi dia pakai prepare statement ya si Java-nya. Itu biasanya lebih aman dari native gitu, si koneksi database-nya. Nah, jadi si prepare statement itu dia memisahkan dua logika. Ada query sama data dari user. Kalau kita nggak pakai prepare statement, data dari user itu dia anggap sebagai query juga, sebagai bagian dari query. Nah, tapi kalau kita pakai prepare statement, dia dipisah menjadi dua. Si query-nya satu, kemudian data dari user. Nah, data dari user ini walaupun kita ngirim eh, apa query query SQL di form inputannya, dia bakal menganggap itu sebagai string biasa aja, bukan sebagai perintah gitu. Jadi dia udah diolah dulu sebagai string biasa, bukan sebagai suatu perintah gitu. Nah, sehingga input user tidak akan pernah dianggap sebagai perintah SQL. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini kita punya form login, dia username dan password. Kita punya query seperti ini. Select bintang from akun where username. Nah, di sini langsung dimasukin nih data si inputan, data dari yang user input ke query kita langsung tanpa kita pisah. Di sini langsung dimasukin. Nah, sehingga query yang jadi sekarang seperti ini. Kalau dia masukin datanya dengan benar, select bintang from akun where username-nya Getan and passwordnya Gehim. Nah, ini masih normal. Nah, tapi bagaimana kalau saya masukin ini sintak cuplikan sintak dari SQL? Nah, karena dia nggak pakai prepare statement, inputan ini kan tadi langsung masuk ya ke si query-nya. Maka query yang dihasilkan seperti ini jadinya. Select bintang from akun where username
Nah, di sini karena kita ngasih kutip satu di sini, maka kutip satunya masuk ke sini. Nah, jadi query-nya select bintang from akun where username-nya kosong, kemudian di sini disambung or 1 sama dengan 1. Di mana kita tahu 1 sama dengan 1 pasti true gitu kan, nggak mungkin false. Nggak mungkin sih 1 sama dengan 1 jadi false, nggak mungkin. Nah, sehingga ketika or 1 sama dengan 1 true, kemudian di sini dia titik koma, kemudian kita ngirim juga nih sintaks komen di SQL, sehingga perintah berikutnya dari si query-nya bakal dikomen seperti ini. Sehingga yang jalan ke database kita cuma ini. Select bintang from akun where username-nya kosong atau 1 sama dengan 1. Itu kan true. Sehingga kita bakal ngedapat tuh si attacker-nya bakal dapat semua data dari akun. Nah, ini sangat bahaya banget gitu kan ya. Kalau data-data rahasia kita didapat secara gratis gitu sama si attacker-nya. Oke, kita akan ngoding. Kalau teman-teman yang mau ngikutin boleh persiapkan dulu VS Code-nya sama MySQL-nya, sum-nya gitu ya. Sambil kita break dulu sebentar sambil nunggu azan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita coba ngoding. Nah, pastikan kalian bikin sebuah folder di di htdoc ya, di sumnya di htdoc. Kemudian di sini bisa bikin new folder, bebas ya namanya. Misalkan apa ya? Responsi 1 webflow 04. Nah, nanti silakan dibuka aja di apa di VS Code atau kode editor favorit kalian. Terus jangan lupa dihidupin si SAMPP-nya, hidupin Apache web servernya sama MySQL pastinya gitu ya. Dua ini aja cukup. Kemudian kita coba dulu bikin database
Nah, di sini bikin database bebas, misalkan responsi web 4. Table name-nya kita bakal bikin apa ya? Temanya terkait data buku aja deh. Data buku. Di sini ID, auto increment, di sini judul, deskripsi, penulis, jangan banyak-banyak lah, kelas satu aja. Apa misalkan penulis varchar 100, deskripsinya pakai teks, penulisnya varchar 50. Nah, ini aja, kemudian di save dulu. Yang ngikutin nanti kalau dirasa terlalu cepat nanti bilang aja ya, kalau misalkan ketinggalan dan lain-lain. Setelah tabelnya di setelah tabelnya dibikin, kita bikin dulu data dummy di sini insert, judulnya pemrograman PHP, deskripsinya buku belajar PHP, penulisnya Pak Aryo. Oke, kita udah punya satu data dummy. Kita masuk ke kodenya. Di sini kita bikin config.php. Nah, di sini tadi sintaksnya simpel aja ya, bisa bikin eh, apa nama variabelnya, kemudian di sini diambil dari MySQL Connect. Nah, di sini sebenarnya kan juga udah dikasih tahu gitu ya, dari MySQL Connect itu dia parameternya apa aja. Yang pertama ada hostname-nya, ada username, ada password, ada database. Nah, di sini ada port sama socket itu opsional. Nah, di sini hostname-nya kita localhost. Kemudian username-nya kita root, karena masih lokal. Passwordnya kosong. Nama database-nya tadi eh, responsi web pro 04. Ya ya, responsi. Bentar, ada typo. Responsi web pro 04. Responsi web pro 04. Bentar, kok malah ngeduplikat. Oh, enggak. Nah, responsi web pro 04. Ini titik koma jangan lupa, karena kita PHP itu dia udah memperhatikan sintaksnya gitu ya. eh Sukses apa titik koma dan lain-lain case sensitif. Nah, di sini kita cek dia terkoneksi atau enggak. Action. Nah, kalau dia tidak terkoneksi, misalkan kita munculkan pesan error, eh, koneksi error, bukan tambah tapi titik, koneksi error, kita ambil errornya itu dari MySQL
apa ya tadi, connection error. Nah, titik koma. Nah, untuk file config dari PHP simpel seperti ini aja. Sebenarnya bisa dibikin lebih kompleks, tapi ya udah sekarang gini dulu aja. Setelah itu kita bikin index.php buat nampilin data. Di sini pakai HTML biasa aja dulu. Gak usah pakai bootstrapan kita karena di sini belajar PHP-nya aja biar nggak terlalu lama juga. Di sini tambahin H1 data buku. Kemudian di sini nanti kita bakal punya tombol buat menuju ke Chrome tambah buku. Nah, selanjutnya kita punya datanya ditampilin dalam bentuk tabel. Eh, apa ya? Misalkan di sini ID aja deh. ID, judul penulis, sama deskripsi. Nah, body. Nah, di body ini cara ngelakuin perulangan di PHP itu bagaimana? Oh, kayaknya pada waktu praktikum kayaknya nggak ada gitu, nggak ada ya ngelooping datanya PHP di HTML pakai Ajax ya kan ya kemarin. Ya berarti di sini kita ngeget dulu datanya si PHP dari si database-nya. Jadi di sini kita include dulu si eh, config config.php. Kemudian di sini kita ambil datanya sama dengan diambil dari MySQL Connect, bukan, MySQL query. Di sini koneksi tadi yang dari si file config connection. Nah, di sini query-nya kita yang simpel dulu aja, select bintang from buku, dah titik koma. Nah, di sini kita perlu convert dulu dia ke dalam bentuk enggak perlu. Kayaknya langsung bisa gini deh. Nah, di sini kita tambahin teks PHP lagi di sini. Nah, karena di sini dia apa kita menyisipkan PHP di HTML. Sebenarnya nanti dia ada dua versi. Kita menyisipkan HTML di PHP atau kita menyisipkan PHP di HTML. Nah, kalau kita menyisipkan PHP di HTML, setiap kita mau menulis sintaks PHP, kita tambahin tag PHP seperti ini. Nah, tapi kalau kita menyisipkan HTML di PHP, nanti kita menyisipkan apa sintaks si HTML itu pakai echo di PHP-nya. Agak ribet sedikit kalau kita nge-show banyak data. Jadi kita pakai eh, PHP di dalam HTML saja. Nah, di sini cara nge-show datanya kita bisa pakai for each. Nah, variabelnya kita ambil dari data ini yang di atas. Di sini apa? Misalkan buku. Nah, di sini cara kita menulis TR eh, apa membuat baris baru, kita nggak bisa langsung gini. Kemarin aku nemu kasusnya seperti ini nih. Dia langsung masukin ini, dia copy, paste. Nah, ini pasti bakal error. Padahal di sini udah
ibaratnya udah pucat banget gitu ya. Maksudnya di sini kan dia ada berwarna gitu kan ya. Di sini dia putih semua nih. Udah merah gitu, dia tetap gaskan aja gitu, nggak memperbaiki codingannya. Nah ini salah karena kita nggak bisa masukin langsung tag HTML di dalam sintaks di PHP. Di sini kita perlu perlu memasukkan tag HTML itu ke dalam echo. Nah, kemudian ditutup dengan tanda kutip seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru kita bisa masukin datanya. Nah, di sini buku ID. Nah, soal seperti ini. Nah, kalau error bisa dihapus. Eh, Pakai ini. Apa jadi lupa? Buku. Dia pakai kurung perawat. Pakai string nggak sih Kak? String terus dititikin gitu loh di Oh kanan iya kiri. iya ya. Iya betul betul. Nah, gini. Thank you, thank you. Nah, buku, kemudian di sini baru ID gitu kan ya. Nah, kan ribet gitu ya. Kalau kita bikin gini, terus ini TD. Nah, ini kalau kita bikin terus sampai di sini, buku, penulis, ya, dan lain-lain. Nah, kan kayak kita lupa ini aja, kadang udah kayak ngeblank gitu ya. Udah merah, merah, merah. Kadang kita lupa ini titik, apa, kutip-kutipnya. Nah, biasanya saya kurang suka pakai cara yang seperti ini. Biasanya cara yang lebih lumayan manusiawi dibaca menurut saya itu kita penggal di format si PHP-nya tuh per sintaks seperti ini. Nah, jadi di sini kita tutup dulu si PHP-nya, si for each ini kita tutup dulu sampai kurung kurawalnya seperti ini. Tutup dulu pakai sintaks PHP. Kemudian si tutup kurungnya ini kan merah ya, kan belum ada penutupnya. Nah, di sini kita bisa tutup di sintaks PHP yang baru seperti ini. Nah, seperti ini dia bisa. Jadi per penggal HTML-nya kita bikin. Nah, setelah itu kita bisa langsung bikin TR si HTML-nya di sini. Nah, ini lebih enak dibaca kalau menurut saya. Sebenarnya tergantung style kalian ngoding masing-masing lagi sih. Nah, di sini cara ngambil datanya bagaimana? Nah, di sini kan kita perlu nulisin lagi PHP, kemudian echo, yang kayak tadi lagi masalahnya gitu. Echo data, oh, enggak. Ini echo data, data buku ID, terus titik koma. Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau di PHP, kalau kita cuman untuk nge-echo doang, nah ini kita bisa ganti nih PHP echo ini dengan sama dengan. Tuk. Nah, jadi sintaknya seperti ini. Jadi lebih lebih singkat. Itu bisa seperti itu. Di sini kita bisa langsung paste aja buat judul apa lagi, judul, penulis, deskripsi, localhost slash apa ya namanya tadi, responsive web 4. Nah, dia udah muncul datanya. Di sini bisa kita kasih aja
border 1. Nah, seperti itu dia muncul. Nah, selanjutnya kita tambahin untuk tambah data. Di sini kita bisa tambahin form tambah, form buat tambahnya, tampilan tambahnya, PHP. Nah, di sini kita bisa pakai format PHP atau HTML, cuman PHP saja enak di, biar enak prosesnya nanti. Nah, di sini si href di sini kita merujuk atau kita pindah ke halaman form tambah .php. Nah, di sini HTML data buku. Oh, kita pakai form, actionnya kemana nanti kita lihat. Kemudian di sini metodenya kita pakai post. Nah, nanti kita lihat apa bedanya post sama get. Di sini kita label, hapus saja, label judul, kemudian input teks, hmm, judul penulis, apalagi deskripsi ya, deskripsi. Deskripsi kita pakai teks area saja. eh Ya, gitu. Nah, terus jangan lupa di sini tambahin name buat kita ngirim datanya nanti. Misalnya kalau di sini judul, title, penulis, misalkan di sini, atau tadi di database kita bikin apa? Buku judul deskripsi penulis. Oh, bahasa Indonesia ya. Jadi biar sama bahasa Indonesia saja. Judul penulis, kemudian di sini name-nya deskripsi. Kemudian jangan lupa tombol submit-nya. Nah, di sini kita bikin file ibaratnya backend-nya buat ngeproses datanya. Di sini proses tambah .php. Nah, di sini sama kita harus nge-include dulu include config.php. Nah, terus kita nge-get datanya. Nge-get datanya misalkan di sini judul sama dengan. Nah, kalau tadi kita pakai metodenya post, di sini kita pakai post juga. Post. Kemudian key-nya tadi apa? Name-nya adalah penulis. Nah, oke, kita lihat dulu ya, apa bedanya apa. Di sini kita coba dulu Pardam. Pardam dulu buat ngelihat isinya, atau Echo juga bisa. Oh, aja deh. Eh, Nah, di sini actionnya di sini dia akan ngarah ke proses tambah tambah.php. Oke, kita coba lihat di sini tambah buku, dia ke sini. Tombolnya simpan data. Nah, tadi kan kita pakai post ya. Misalnya di sini kita input datanya. Kalau simpan data, kenapa dia nggak muncul?
tadi kita penulis. Oh, name-nya belum. IP-nya teks, name-nya penulis. Sini deskripsi. Di sini penulis judul. Sini judul aja bersama. Nah, dia muncul di sini. Nah, kalau kita lihat di sini clear. Bentar, kita hal enggak? Oh, enggak ya. Nah, di sini kelihatan ya URL-nya itu clear localhost responsive bla bla proses tambahan PHP. Nah, beda kalau kita pakai get. Nah, misalnya di sini metodenya diganti dengan get. Nah, proses tambahnya di sini juga harus di get, pakai get. Nah, di sini kita coba refresh, kemudian kirim data lagi. Nah, di sini kalau dilihat URL-nya, nah lihat URL-nya itu dia nambah. Aduh, aduh, screen. Kita search ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Nah di sini tuh si URL-nya kita lihat di sini ada judul nih, tanda judul, bla bla bla. Jadi semua data yang kita kirim ke server dia kelihatan dari si URL-nya. Nah ini menjadi celah keamanan. Kalau kalian misalkan gunain ini buat login gitu ya, gunain buat login pakai metode get. Nah username-nya kelihatan di sini. Misalkan username-nya siapa, password-nya apa gitu kelihatan di sini. Jadi orang bisa aja ngubah-ngubah data di sini untuk dikirim ke server. Nah ini nggak aman banget gitu. Makanya ketika kita ingin mengirim data, konteksnya di sini membuat mengirim data itu usahakan pakai post saja, jangan get. Tapi kalau kalian buat nge-get data, ya udah baru pakai get gitu. Misalkan untuk apa parameter untuk filter data dan lain-lain itu biasanya baru pakai get gitu. Tapi kalau kalian mau mengirim data ke server jangan pakai get. Soalnya tadi kan di URL-nya kelihatan nih data apa yang kalian kirimkan. Kalau si attacker itu tahu URL ini yang digunakan untuk mengirim data ke server, dia bisa ngacak-ngacak di sini data yang akan dikirimnya ke server. Bisa berbahaya gitu. Aman ya, aman lah. Kita lanjutkan di sini judulnya penulis deskripsi. Kemudian nambah data masih sama, MySQL query connection. Di sini query-nya belum ada. Insert into buku. Kita akan nampung judul, penulis, deskripsi, values, judul, penulis, deskripsi. Query, titik koma. Di sini kita redirectnya pakai header aja ke index.php. Nah, kalau kita tes, kayaknya ada error. Insert into buku, judul penulis deskripsi, value, judul penulis deskripsi. Tadi kayak database-nya lupa di auto increment deh Kak. Ya gitu. Aku tadi ngeliat kayak kurang nggak auto increment deh, kalau nggak salah.
Oh, udah udah. implement kok. Insert into buku, judul, penulis deskripsi. Nah, typo ternyata. Penulis deskripsi. Harusnya aman sih. Harusnya. Nah, udah tambah data udah beres. Selanjutnya, masih ada update delete. Update delete di sini kita tambahin tools. Isinya di sini ini kosong dulu. Di sini untuk tombol edit. Nah, hrefnya itu kita bakal ngarah ke form edit. Ini copy aja deh, karena sama-sama aja sih sebenarnya formnya. Form edit. Nah, di sini kita bakal menuju ke form edit.php. Nah, di sini kita kirim ID. Nah, pakai get. Jadi dia pakai metode get ID sama dengan diambil dari eh, diambil dari data buku ID. Nah, seperti ini. Sama dengan ya seperti ini. Terus tombol hapus sama aja di sini kita bikin aja dulu proses hapus. PHP ID yang dikirim itu ini hapus. Nah, form edit di sini kita modif dulu, edit data buku. Kalau kita ke webnya, edit, nah dia udah pindah ke sini, tapi kita belum ngisi nih datanya di sini. Dan kalau kita lihat di URL-nya dia ngirim ID, ngirim ID 1. Kalau di sini kita ke data yang kedua, dia ngirim data ID yang kedua di sini, ID 2. Tapi kayak ada spasi gitu ya. Karena ini nih. Nah, harusnya cuma seperti ini. Ini juga. Ya. Nah, udah. Nah, di proses edit, di sini kita perlu ngelakuin get data dulu. Jadi di sini kita buka lagi tag HTML-nya. Tag PHP, sorry. Di sini kita include dulu config.php. Di sini langsung saja data sama dengan my SQL query connection. Nah, di sini query-nya adalah select bintang from buku where ID sama dengan. Nah, di sini kita ngeget dulu ID-nya. ID sama dengan dari $get karena kita mau ngeget di sini. Dia metodenya get. Nah, karena ngeget data. Get ID.
Nah, terus di sini ID kita ambil dari ID. Kemudian data di sini kita perlu convert dulu dia menjadi kayaknya nggak perlu ya. Ntar, coba gini dulu ya. Di sini value value-nya diambil dari data eh judul. Ntar titik koma. Coba cek dulu. Cuman muncul judul. Nah, kayaknya di sini perlu di-convert dulu datanya menggunakan MySQL fetch array si data. Ya, perlu di-fetch dulu dia array. Terus di sini ya udah kita copy aja ini value ke si penulis. Ini ganti penulis juga. Nah, di deskripsi berarti langsung di sini di deskripsi save. Nah, udah muncul datanya. Nah, ketika kita mau ngubah data, kemudian kita simpan, dia belum terjadi apa-apa. Oh, dia malah nambah data karena di sini actionnya dia ke proses tambah, harusnya dia ke proses edit. Nah, di sini kita belum bikin, kita bikin dulu proses edit.php. Saya pakai ini aja, copy, paste. Nah, di sini di get di sini, kemudian save. Di sini update buku tet judul sama dengan $judul, penulis sama dengan penulis, deskripsi sama dengan where ID sama dengan, nah ID-nya dapat dari mana? Dan di sini kita perlu nge-get ID-nya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pakai PHP native itu biasanya dia nyisipin di sini ada input tipenya hidden, dikasih name-nya di sini ID. Jadi buat ngirim ID ke server. Karena kalau di sini kita pakai ini proses edit, kemudian di sini ID sama dengan berapa gitu. Nah, itu nggak aman karena bisa aja nanti kalau orangnya tahu URL dari proses editnya, dia bisa ganti-ganti tuh. Dia mengubah data ID ke berapa gitu, terus dikirim request bodinya. Itu nggak aman. Makanya biasanya sih dia masukin ke input hidden ya, walaupun ujung-ujungnya walaupun dia hidden, nanti juga bisa diinspect hiddennya diganti dengan teks. Tapi setidaknya orang awam nggak terlalu tahu gitu. Value-nya di sini get juga. Nah, ini data ID. Sehingga di sini kita bisa nge-get ID-nya pakai post juga. Di sini kita langsung aja where ID, terus query header. Nah ini kalau kita coba
Nah, di sini versi 2 AAAZ, buku belajar PHP versi terbaru. Simpan data. Oke, datanya ke update. Data yang ketiga. Nah, di sini celah keamanannya seperti ini sih yang saya bilang tadi. Misalkan ya, di sini orangnya tahu URL-nya, terus di sini dia ada ID. Di sini bisa aja misalkan saya tahu nih data buku ini ID-nya 1. Nah, kalau saya ubah, nah dia langsung muncul tuh datanya. ID 3. Nah, gitu. Cuman sekarang karena ya belajar ya nggak apa-apa lah gini dulu gitu ya. Nanti sering kalian dapat pengalaman lebih lanjut, pasti kalian yang menemukan cara yang lebih aman gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk belajar-belajar ya seperti ini dulu nggak apa-apa lah. Dan ini juga ID-nya sebenarnya di sini kan ada nih. Kalau kita inspect, di sini ada tipe hidden, value-nya 3. Kan ketahuan lagi ID-nya berapa. Di sini bisa aja diganti menjadi text gitu kan. Ya, muncul ID-nya. Nah, cuman ya sekali lagi karena belajar udah biarin dulu aja. Oke, kemudian terakhir untuk hapus. Untuk hapus, di proses hapusnya ini kita copy ini aja deh. Copy, terus paste. Di sini kita pakai ini dulu. Pakai get. Karena dari si indeksnya dia pakai ID ini kan ya. ID itu. Sini update. Kita ganti delete from. Gimana sintaks delete? Lupa. Delete from buku where ID ini gitu. Ini kan ya sintaks delete Iya, Kak, betul-betul. buku where ID ya. Connection query. Oke, nah ini sebenarnya gini aja aman. Ya, kalau kita hapus nih, kita hapus. Nah, dia kayak hapus. Nah, cuman kan orang tahu ya, maksudnya di sini, aduh ini karena Safari nggak muncul. Biasanya kalau di Chrome tuh kalau ini kita hover di bawah ini tuh kayak ada muncul apa tinjauan URL apa dari link ini gitu. Oh, nggak jalan. Cuman di sini kenapa nggak muncul nggak tahu lah ya Safari gimana. Pokoknya kalau dia link, kalau kita hover dia muncul URL-nya di sini. Nah, misalkan ini kita duplikat. Misalkan orang tahu nih URL buat ngehapus data. Misalkan kan seperti ini ya. Nah, orang tahu proses buat menghapus data ke server, dia pakai URL ini gitu. Terus ID-nya berapa. Nah, misalkan saya tahu nih URL-nya, saya mau menghapus data yang pertama gitu. Langsung aja hapus. Nah, dia kehapus. Langsung dihapus tanpa ngeklik-klik tombol gini. Nah, ini kan celah keamanan juga. Nah, sebenarnya kalau saya sih biasanya kalau simpelnya dulu itu pakai form di sini biasanya. Form tipenya post, actionnya ke proses hapus, .php, metodenya post di sini form. Nah, di sini tambahin button submit. Jadi kayak kita ngirim request body. Delete. Nah, ini dihapus saja. Di sini tambahin input IP-nya hidden, name-nya itu ID, value-nya berisi ini buku ID-nya. Terus di sini proses hapus dia pakai metode post. Nah, ini kalau kita pakai yang tadi, nah di sini kalau saya masukin nih ID 3, ya, biar kan pakai cara yang sebelumnya, dia kan langsung bisa kayak hapus ya. Nah, kalau ini, nah dia nggak bisa. Kalau kita lihat, nah dia data ID yang ketiga itu masih bisa.
masih ada gitu. Nah, cara yang ini tadi si penyerang nggak bisa lagi ngapus data langsung dari URL seperti ini. Jadi harus ngeklik tombol ini dulu buat ngirim data ID-nya ke server gitu. Ini kalau kita delete baru bisa. Nah, lebih kurang seperti itu. Sedikit lika-liku dari PHP. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas tadi dalam penyampaian. Ya ada? Nggak ada keaman. Ada ya, aman ya. Nah, perbedaan pakai JavaScript seperti ini. Tadi aku kelupaan. Di script itu, misalkan di sini kita punya sebuah function. Function namanya calculate. Misalkan A sama B. Terus di sini dia nge-return A plus B. Gitu misalkan. Terus dia nge-console titik log calculate 1,3 misalkan. Nah, ini kalau kita ke server, ke browser kita, kalau kita inspect elemen, nah di sini nih script JavaScript kita kelihatan nih kodenya. Oh, di di apa di web ini dia punya function dia ngelakuin logika-logika ini gitu. Dia ngelakuin algoritma ini gitu. Nah, kalau di PHP lihat di sini kan kita ngirim dua data ini nih, data yang ID 4 sama ID 5 itu kan kita ngenampilinnya itu pakai sintaks PHP ya, pakai for each bla 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 bla. Namun nggak ada nih kelihatan kode kode PHP-nya sama sekali di sini nggak kelihatan gitu. Jadi apapun pemrosesan di si PHP-nya nggak akan kelihatan. Jadi itu sih bedanya antara si JavaScript dan apa si server atau client side sama server side. Hmm, Apalagi ya yang belum? Oh, ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke satu lagi yang terakhir terkait SQL injection. Aman keaman. Kalau aman, terakhir aku mau liatin SQL injection itu bagaimana. Di sini mungkin kita punya login PHP. eh, Login, duh pusing. Eh, Kita punya form. Proses login. Hmm, ini misalkan username, put pipet text, eh name-nya username. Oke, ini biar kelihatan pakai teks dulu aja. Name-nya password. Kemudian
Kok submit. Button submit. Ini proses login, username sama password. Nah, misalkan query-nya sederhana aja, pakai select, select bintang from user where username sama dengan username. Nah, di sini apa kendala SQL injection itu biasanya sering terjadi karena kita langsung masukin apapun input yang diberikan dari user ke query-nya. Apalagi nih, dan password sama dengan $password. Terus SQL query di sini misalkan user sama dengan connection query. Di sini if kalau user ada data user berarti kan dia sukses login. Kita di sini pakai konsol apa echo aja, echo login sukses, else echo gagal. Di sini sambil dilihatin si query yang dihasilkan itu apa. Oh, kita belum punya ininya, tabel user. Kita bikin dulu deh. Username, varchar, dulu, password. Isi datanya admin. Kredensial seumat admin. Nah, sekarang di sini kalau kita ngeakses login.php, kalau normal ya, orang normal seperti ini misalkan login, baca username password. Ini close dulu, close login, name username password, metodenya. Proses login. Nah, kita ulang ya. Soalnya di sini admin, di sini admin. Query yang dihasilkan select bintang from user where username admin dan password admin. Ini normal, loginnya sukses. Kalau ini masih normal, nggak normal deng. Loginnya sukses, masih sukses.
Pardam user itu apa? Harusnya dia gagal. Coba fetch dulu ke ini data, kemudian user sama dengan MySQL fetch array dari si data. Oke, nah di sini baru normal. Nah di sini, aduh, nah di sini kalau kita masukin kredensial yang salah, oke, loginnya gagal, query yang salah seperti ini. Nah SQL injection tuh terjadi seperti ini. Kalau di sini saya masukin kutip terus spasi or 1 sama dengan 1 dan passwordnya juga saya masukin ini. Nah, login, query yang dihasilkan adalah select bintang from user where username kosong. Nah, di sini bisa di zoom nggak? Nah, where username kosong. Jadi kan di sini tanda petik dong ya. Jadi where username kosong atau 1 sama dengan 1 yang artinya dia bakal selalu true. Gitu ya. Akan selalu true dan passwordnya kosong atau true gitu. Jadi ya jadi ya logika si query-nya bakal jadi gini, select bintang from user where true and true gitu. Ya udah berarti dia tetap sukses. Nah, jadi si user bisa login ke dalam sistem kita tanpa tahu username dan passwordnya, tapi dia bisa ngelakuin injection SQL injection dengan memasukkan inputan seperti ini ke dalam from loginnya. Jadi dia bisa login sukses. Nah, bayangkan kalau dia mau masukin apa eh, query yang lebih berbahaya, lebih ekstrim, misalkan drop tabelnya, ngapus datanya atau ngedit data itu rawan dari SQL injection di PHP native. Seperti itu sih. Lebih kurang ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah kalau tidak ada pertanyaan, berarti responsnya mungkin sampai segitu aja. Masih PHP natif. Minggu depan masih di jam yang sama ya, di hari yang sama. Kemudian materinya terkait Laravel. Nah, nanti tolong reminder ke teman-temannya, nanti joinnya harus pakai akun masing-masing gitu ya. Walaupun misalkan di satu lokasi yang sama, tapi tetap aja join pakai pakai HP-nya atau laptopnya gitu ya per akun. Karena nanti untuk nyatat kehadirannya dari sana diambil gitu. Nah, kemudian untuk kehadiran nanti minimal minimal itu 4/3 dari durasi responsi yang hanya saya terima. Misalkan eh, misalkan kita responsi 40 menit. Kalian joinnya cuma 10 menit di awal doang atau di akhir doang. Itu nggak bakal saya input ke absensi ke Pak Aryonya. Gitu. Jadi minimal 4 3/4 dari durasi responsi itu baru dianggap hadir. Kalau enggak. Tapi untuk hari ini ya udah nggak apa-apa. Baru baru pertama ya udah nggak apa-apa. Untuk berikutnya baru diperlakukan aturan seperti itu supaya supaya adil juga gitu. Ada yang hadir pas absensi doang atau pas di akhir doang gitu.
atau cuman hadir 10 menit biar masuk kayak attendance terus leave gitu ya. Itu kasihan teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir juga gitu. Biar adil aja sih. Nggak tahu sih nanti Pak Rio ngolah ngolah kehadirannya gimana lagi. Pokoknya dari saya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh minta tolong buat teman-teman semua open cam. Kita mau dokumentasikan dulu buat dokum. Maaf Kak, kalau nggak bisa open cam gimana ya Kak? Hah? Kalau